Bukan literally mereka itu strange, tapi psychologically aku ngerasa itu semuanya asing. Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian masih tentang experience aku pada awal aku tinggal di Wonosobo. Di video sebelumnya aku sempat bilang kalau aku tuh sempat acting like an introvert, sempat menjadi pendiam and something, dan itu ngaruh banget sama kehidupan sosial aku. Aku jadi susah berinteraksi dengan lingkungan, aku jadi susah berbaur dengan teman-teman yang ada di kampus aku, dan itu ngebikin aku agak kesusahan untuk tinggal di sini kayak gitu. Itu juga yang ngebuat aku harus milih-milih juga dalam berteman kayak gitu. So this video I'm gonna start by pertanyaan, kenapa sih kita itu harus milih-milih banget dalam mencari teman kayak gitu. So for me, definisi friend itu adalah someone who always able to make you comfort in every situation. Jadi dia adalah orang yang bisa kamu ajak hangout bareng, have fun, and then sharing, bertukar pikiran, dan kita memecahkannya bersama kayak gitu. Dan kita akan merasa aman if we tell them something secret tentang diri kita. Jadi kita bakalan enak banget, bakalan nyambung kayak gitu juga sih. Itu menurut aku kenapa teman itu harus se-complicated, nggak semudah misalkan kita ketemu orang kemudian kita kenal dan kita bilang itu teman aku kayak gitu. Kalau aku pribadi nggak seperti itu. We can say setiap orang yang kita kenal itu adalah teman kita. Nggak, itu menurut aku nggak. Jadi kalau orang itu yang kita kenal ya nggak bisa ngelakuin hal-hal yang tadi aku sebutin barusan, ya itu hanya kenalan aja menurut aku kayak gitu. Jadi it is like kita ketemu seseorang kemudian kita ditanyain how are you and something, kemudian dia nanyain sibuk di mana sekarang, sudah punya pacar apa belum, sudah punya istri belum, sudah punya anak belum, and kayak gitu. Atau dia itu hanya obrolannya nostalgia, misalkan dia adalah orang yang kita kenal waktu high school, dia hanya bisa seperti itu, obrolannya hanya di situ-situ aja kayak gitu. Dan ya udah, mereka kenalan kita aja, bukan teman kita seperti itu menurut aku. Kemudian begini guys, aku akan cerita di sini kenapa aku sampai memiliki definisi seperti itu. Jadi aku harus bercerita di sini susahnya aku tuh mencari teman. Mungkin kalian bakalan bilang, iyalah susah buat kamu nyari teman karena kamu mutusin diri untuk menjadi introvert, mutusin diri untuk menjadi pendiam, makanya nyari teman itu jadi susah buat kamu, seperti itu. Mungkin begitu, tapi kenyataannya emang begitu. Jadi semua orang nggak bisa kita anggap sebagai teman kita. Jadi pada awal aku tinggal di Wonosobo itu, aku tuh nyari teman susah banget. Bagi aku, untuk berbaur dengan orang-orang di kelas aku itu susahnya luar biasa bagi aku. Karena aku masih merasa everything was strange kayak gitu. Bukan literally mereka itu strange, tapi psychologically aku ngerasa itu semuanya asing. Mungkin itu ada pengaruhnya dari kejadian yang aku dapatkan pada awal aku datang ke kampus, yang aku ceritakan di video sebelumnya. Mungkin itu ngaruh sedikit, aku nggak tahu sedikit apa banyak mungkin ya. Dan lagi aku tuh dari timur kan, aku nggak mungkin
aku nggak mungkin segampang orang Jawa Tengah itu sendiri untuk berbaur karena mereka sudah memiliki customs yang sama mungkin, atau tradition yang sama, atau pengetahuan yang nggak jauh beda. Jadi mereka lebih lebih gampang nyambung, mungkin seperti itu. Aku adalah orang timur yang stereotipnya itu kalau ngomong itu dengan nada tinggi, suaranya nyaring, and then dia dia bakalan diasumsikan sebagai orang yang keras seperti itu. Aku nggak mungkin juga ngebuat mereka itu apa ya namanya ya, menyesuaikan diri ke aku, menyesuaikan ke aku kayak gitu. Jadi aku harus yang menyesuaikan mereka, sementara aku masih merasa everything was strange. I was trying to make myself comfort di tengah-tengah mereka, tapi aku nggak bisa, and itu melelahkan banget. Sampai pada suatu ketika aku tuh berpikir begini, sebenarnya yang aku cari itu apa sih kayak gitu. Kok aku susah banget nyari-nyari temen kayak gitu. And finally aku refleksi aku menemukan oke, aku akan mencari teman itu seseorang yang memiliki hobi yang sama kayak gitu. Aku berpikir aku pada saat itu karena saking saking lonely-nya aku ya, aku mikirnya begitu. Aku mutusin untuk cari orang yang satu hobi dengan aku. Aku finally menemukan yang sehobi sama aku kemana-mana bareng sama dia, and then kita ngobrolnya nyambung, kita memiliki kesamaan, kecenderungan like music, kemudian kita nonton kayak gitu. Tapi itu nggak berlangsung lamanya karena aku masih mikir lagi. Aku tuh jauh-jauh dari Madura ke sini buat kuliah. Aku nyari temen yang bisa cuman diajak have fun dan ngakak ngalor ngidul doang kayak gitu. Jadi aku mikir aku harus berubah ini. Nggak ada yang berubah dari diri aku sama sekali pada saat itu. Kemudian aku mikir, oke, definisi teman itu harus saling menjaga. Teman itu harus bisa, teman itu harus saling menjaga. Teman itu harus bisa membuat masing-masing dari diri kita itu comfort. Teman itu juga bisa diajak sharing untuk kemajuan kita bersama in positif, di hal-hal yang positif kayak gitu. Jadi aku mutusin, oh my god, kalau kayak gini terus aku nggak bakalan maju kayak gitu. In the end, aku tuh menemukan bukan menemukan sih ya, kenal dengan temen aku di kelas yang sampai sekarang. Dia itu gabung di salah satu organisasi, dan organisasi itu emang konsentrasinya itu sering diskusi, sering baca buku kegiatannya, dan aku masuk ke situ pelan-pelan. Kemudian aku berbaur dengan mereka. For the first time itu sangat susah buat aku karena itu sesuatu yang educated menurut aku, dan aku pada saat itu nggak suka hal-hal yang begitulah. Aku masih suka yang hura-hura, aku masih suka yang penting ketawa kayak gitu. Tapi aku menginginkan perubahan yang signifikan dari diri aku. Jadi aku mutusin, oke, aku akan bertahan di sini dan aku akan ngikutin kebiasaan-kebiasaan yang ada di organisasi ini. Aku pelan-pelan masuk ke sana. Aku udah mulai bisa punya hobi baca buku, punya hobi baca novel, punya hobi nonton film. Oke, nonton film itu aku udah punya hobi itu udah lama actually, tapi ketika aku masuk dan punya teman-teman di lingkungan itu, aku merasa setelah nonton film ini aku harus berpikir. Kalau aku nggak berpikir, aku nggak bakalan puas seperti itu. Jadi itu kemajuan lah buat aku jadi tahu bagaimana cara refleksi diri itu yang baik seperti apa. Teman-teman di sekitar aku pada saat itu ngoreksi aku, kamu itu harusnya begini, dan itu dikatakan dengan cara yang baik, pendekatan yang baik.
aku masih punya waktu itu ya, aku masih punya kebiasaan ngomong dengan nada tinggi, dengan ya pokoknya yang terkesan kayak marah-marah kayak gitu. Jadi mereka mendekati aku dengan pendekatan kebudayaan mungkin ya. Maksudnya mereka memahami dulu karakter aku, kemudian mereka datangnya aku kayak gitu. Jadi aku pada saat itu ngerasa, oh my god, they are real friends for me. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi gitu guys. Oke, orang itu bisa jadi conclusionnya begini, orang itu bisa dikatakan sebagai teman ketika dia itu memberikan kenyamanan bagi kita dan dia itu membantu kita untuk maju. Intinya di antara kita itu mengalami kemajuan kayak gitu. Thank you very much, itu dari saya. Don't forget to subscribe this channel and then kasih comment if you have something yang mau dikatakan ke aku, and then like this video. Thank you very much. I'll see you again in the next video. Cheerio.